Pernah nggak sih Anda penasaran dengan salah satu misteri terbesar dalam Alkitab? Nah, kali ini kita akan coba membedah salah satu topik yang paling sering bikin bingung dan kita akan sajikan dalam pemaparan yang jelas dan ringkas. Yap, kita akan bahas topik yang jadi perdebatan panas dalam kitab Wahyu. Siapa sebenarnya identitas dari 144.000 orang ini? Menurut sumber yang kita bedah kali ini bukan sekedar teka-teki biasa loh. Katanya nih, kalau kita berhasil paham siapa mereka, ini bisa jadi kunci yang membuka pemahaman kita tentang seluruh nubuat akhir zaman. Wah, ini klaim yang besar ya. Oke, langsung aja kita bedah lebih dalam. Jadi, siapa sebetulnya 144.000 orang ini? Untuk menjawabnya, kita perlu lihat dulu berbagai sudut pandang yang mencoba memecahkan misteri ini. Sebenarnya, perdebatan teologi soal ini bisa kita rangkum jadi 3 interpretasi utama. Yuk kita lihat satu persatu secara singkat. Oke, disinilah letak perdebatan utamanya. Coba kita lihat. Apa mereka ini benar-benar orang Yahudi secara harfiah, atau cuma simbol untuk semua orang percaya? Atau jangan-jangan, mereka adalah kelompok nabi khusus di akhir zaman? Nah, setiap pilihan jawaban ini punya implikasi yang beda banget loh buat keseluruhan cerita akhir zaman. Nah, sebelum kita bahas pandangan dari sumber utama kita, penting banget nih untuk ngerti pandangan yang paling populer dan sering jadi pembandingnya. Dispensasionalisme. Inti dari pandangan dispensasionalisme itu begini. Mereka percaya Tuhan punya rencana yang terpisah untuk bangsa Israel dan untuk gereja. Nah, pemisahan ini jadi kunci buat memahami cara mereka melihat kronologi akhir zaman. Menurut alur waktu versi mereka ini, gereja itu bakal diangkat dari bumi sebelum masa kesusahan 7 tahun. Jadi, masa 7 tahun itu, menurut mereka, khusus untuk bangsa Yahudi. Nah, sumber kita ini nggak setuju sama sekali. Mereka berpendapat pandangan ini bisa keliru karena seolah-olah memisahkan gereja dari berbagai ujian dan tujuan penting di hari-hari terakhir. Oke, sekarang kita beralih ke interpretasi dari sumber kita. Kita lihat yuk, gimana pandangan ini melukiskan gambaran yang sama sekali berbeda tentang 144.000 orang. Di sini ada hubungan langsung yang ditarik antara 144.000 orang, 2 saksi, di Wahyu 11, dan hamba-hamba yang setia di Matius 24. Artinya, ini adalah kelompok yang sama dengan satu misi yang sangat spesifik. Sumber kita menekankan, kualifikasi yang ada di daftar ini bukan syarat keselamatan umum loh ya, tapi ini adalah syarat khusus untuk peran unik mereka sebagai nabi-nabi Tuhan di akhir zaman. Standarnya tinggi sekali. Interpretasi ini jujur saja menyajikan sebuah perjalanan yang sangat dramatis dan juga spesifik bagi ke-144.000 orang ini selama masa kesusahan. Perjalanan mereka ini, wah luar biasa. Pertama, mereka disegel untuk perlindungan. Lalu mereka memimpin misi kenabian. Kemudian harus menghadapi kematian sebagai martir. Dan pada akhirnya, kembali sebagai pemenang bersama Kristus. Jadi selama 3,5 tahun pertama masa kesusahan, mereka ini diberi kuasa ilahi untuk bernubuat ke seluruh dunia. Misi mereka puncaknya adalah dieksekusi di depan umum. Dan yang lebih mengejutkan, dunia justru merayakannya karena mereka pikir suara-suara yang mengganggu ini akhirnya berhasil dibungkam. Terus pesan apa sih mereka sampaikan sampai reaksinya sekeras itu? Nah, sumber kita menyebutnya Injil yang kekal. Jadi, Injil yang mereka sampaikan bukan cuma soal keselamatan. Ini adalah sebuah peringatan terakhir yang sangat mendesak tentang penghakiman yang akan datang dan panggilan untuk memilih mau berpihak kemana. Dan ini dia bagian paling keras dari pesan mereka. Peringatan yang sangat lugas tentang konsekuensi kalau sampai kita bersekutu dengan sistem antikristus. Jadi poin pentingnya adalah ini bukan nubuatan yang abu-abu. Ini adalah peringatan terakhir yang sangat spesifik yang disampaikan kepada seluruh umat manusia oleh 144.000 orang ini. Nah, setelah kita menjelajahi semua detail ini, sumber kita meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang bikin kita mikir. Gak peduli interpretasi mana yang kita yakini benar, pertanyaannya adalah, bagaimana kita secara pribadi mempersiapkan diri untuk peristiwa-peristiwa akhir zaman ini? Sesuatu untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.